أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayuhal ikhwanul mu'minah, bahwa kita hidup ini butuh dengan yang namanya sabar, butuh dengan usaha menahan diri dari berbagai macam hal yang menimpa kita. Tetapi perlu diketahui bahwa sabar itu bukan hanya dalam perkara-perkara yang pahit, perkara-perkara yang menyulitkan saja. Para ulama sudah menerangkan kepada kita jenis-jenis daripada sabar, yaitu pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar di dalam menolak, menghindar dari kemaksiatan kepada Allahu Jalla wa Ala. Dan yang ketiga, barulah sabar terhadap ketetapan, terhadap takdir, keputusan Allah Ta'ala yang baik ataupun perkara-perkara yang buruk. Jadi kita perlu bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita sudah meyakini bahwa ketika kita sudah mengimani bahwa sesuatu itu memang diwajibkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita bersabar, yaitu maksudnya menjalankan perintah Allah itu terus menerus sampai akhir hayat datang kepada kita. Misalnya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menunaikan sholat, wastabir 'alaiha, dan berlaku sabarlah di dalamnya, di dalam memerintahkan. Jadi memerintahkan keluarga, istri, anak itu untuk menunaikan sholat itu adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Apalagi Allah juga pernah mengatakan dalam surat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Yaitu dengan mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada mereka dan juga mengajarkan kepada mereka keburukan-keburukan. Mengajarkan kebaikan untuk mereka amalkan dan mengajarkan, memberitahukan, menginfokan keburukan kepada mereka agar mereka, keluarga itu menjauh dan menghindar dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, pada saat kita menyuruh kepada kebaikan, pada saat kita melarang mereka dari keburukan, kita harus bersabar. Maksudnya kita akan terus-menerus mengajarkan mereka, memberitahukan mereka, memerintahkan kepada mereka itu kalau kebaikan dan melarang mereka kalau itu adalah keburukan. Dan kita mesti bersabar di dalam menunaikan perkara tersebut. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah dirimu, yaitu beserta orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore dalam rangka mencari keridhaan atau wajah Allah. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada kita ketika kita berada di antara orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan sore dalam rangka mencari keridhaan Allah, kita harus sabar bersama mereka. Jadi janganlah kita berpaling kepada orang yang tidak beribadah hanya karena kelezatan, kenikmatan dunia, atau ajakan-ajakan mereka yang mengajak kita untuk meninggalkan peribadatan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mesti bersabar untuk selalu atau senantiasa berada di antara mereka.
janganlah kita meninggalkan, janganlah kita menjauh, menghindar ya dari mereka. Kemudian yang kedua adalah bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an bagaimana Nabi Yusuf ya menjauh dan menghindar ketika diajak berbuat maksiat, yaitu berbuat keji, berzina ya dengan seorang wanita. Dan Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur'an, yaitu perkataan Nabi Yusuf. Dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, berkata Nabi Yusuf, Rabbi asijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaihi wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Qala, berkata Nabi Yusuf, Rabbi, wahai Rabbku, as-sijnu, penjara itu, ahab, lebih ia disukai ilayya olehku, lebih aku sukai dari apa-apa yang mereka ajak diriku dari melakukannya, yaitu berbuat zina. Wa illa, dan jikalau tidak, tasrif anni, engkau palingkan, jikalau engkau tidak hindarkan aku ya kaidahunna, dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, niscaya aku akan memenuhi, aku cenderung untuk menerima keinginan atau ajakan mereka, dan kalau begitu akun minal jahilin, aku termasuk orang-orang yang jahil. Nah, itulah kisah Nabi Yusuf ketika wanita yang mengajak karena ketampanan wajahnya, mengajak untuk melakukan hal yang tercela yang dimurkai Allah, kemudian Nabi Yusuf menolak. Bahkan dia lebih memilih jikalau dia di penjara itu lebih disukai daripada menerima ajakan, daripada menerima tipu daya mereka. Nah, itulah Nabi Yusuf bersabar dalam menghindar dari kemaksiatan. Begitupun kita seharusnya ketika ada orang mengajak kepada kita untuk berjudi, untuk minum minuman keras, ya untuk melakukan perzinahan, atau mengadakan korupsi secara kolektif misalnya, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, maka kita harus bersabar di ajakan mereka. Artinya kita menolak, menampik, walaupun efeknya barangkali kita akan dijauhi, kita akan menjadi bahan omongan dari orang-orang yang mengajak kepada kita keburukan, dan bahkan boleh jadi kita akan dilakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maka ya kalau kita memang termasuk orang-orang yang sabar, maka kita bersabar pula menghindar dari keburukan-keburukan, dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dan ini memang sulit. Ya, di mana orang-orang itu pada cenderung untuk melakukan kemaksiatan, kemudian kita sendiri meninggalkannya. Ketika orang menerima ajakan berbuat syirik misalnya, atau melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, lalu kemudian kita tidak mau melakukannya. Kita menjauh dari kemusyrikan, kita menjauh dari amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu orang menyukai amalan-amalan dari misalnya mereka itu berzina, minum khamar, atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, lalu kita bersabar menghindar dari sebuah kemaksiatan tersebut. Nah, itulah jenis sabar yang kedua. Adapun jenis sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita menerima ketetapan, ketika kita menerima takdir Allah. Dan umumnya adalah takdir-takdir yang buruk, takdir-takdir yang menyulitkan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Yaitu orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita semuanya ini adalah milik Allah, dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Nah, itu sabar. Yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan keburukan. Maka ketika sekarang sedang tersebar wabah, ketika sedang tersebar COVID-19, kita bersabar. Entah berapa lama Allah akan memberikan cobaan kepada kita, memberikan musibah kepada kita. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya berdoa kepada Allah, dan kita hanya berusaha untuk menghindar. Ya, kita patuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Dan kita juga mengikuti anjuran dari para ulama
ya supaya mencegah atau memutus mata rantai daripada ya wabah COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan dengan kita berdoa, dengan kita berusaha semaksimal mungkin, ya apa yang kita mampu, Allah kemudian akan mengangkatnya. Dan hendaklah kita bersabar. Jikalau orang-orang yang berada di sekitar kita, atau tetangga-tetangga kita, atau orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kemudian dengan kehendak Allah, ya mereka diwafatkan, ya mereka itu kemudian dihilangkan ya dari diri kita, maka bersabarlah. Begitupun kita jikalau menerima bencana atau musibah, ya dengan ditimpa oleh sakit atau kekurangan harta, ya mungkin zaman sekarang seperti itu, orang sulit mencari pekerjaan, ya atau ya musibah-musibah yang lain, maka bersabarlah. Dan karena inilah hakikat daripada sabar. Nah, masing-masing sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menghindari dari kemaksiatan, dan sabar terhadap musibah ya, atau takdir Allah yang buruk, masing-masing itu mempunyai keutamaan tergantung daripada kondisinya. Maka jikalau Allah suatu saat menempatkan kepada kita salah satu daripada hal tersebut, atau mungkin ketiga-tiganya, bersabarlah ya. Dan kita harus istiqomah sebagaimana Allah mengatakan, wastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu, berpendirian teguhlah kamu, konsistenlah kamu sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang konsisten sampai akhir hayat kita. Dan Allah nanti akan mewafatkan kita dalam kondisi tetap berbaik sangka kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut kepada siksaannya. Ya mudah-mudahan ya ini bisa berfaedah untuk saya dan untuk kita seluruhnya. Ya mudah-mudahan kajian singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita. Ya mudah-mudahan. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك